Terima kasih masih bersama YPB Movie. Sambil menunggu manga terbaru rilis, kali ini YPB bakal bahas dulu manga cukup seru dari Dragon Ball Tiger Road. Menceritakan pertarungan sengit bersamaan dengan turnamen kekuasaan yang masih berlangsung. Perlu diingat, cerita ini adalah non-canon, jadi bukan resmi dari karya asli Akira Toriyama sendiri. Jadi cukup enjoy dan nikmati alur cerita Dragon Ball Tiger Road ini. Di awal cerita, ditunjukkan seorang pria yang sedang bernyanyi di sebuah studio di gedung. Pria itu nampak sangat semangat hingga temannya yang melihat saja hampir nggak percaya pria itu berbeda dari hari biasanya. Pria itu bernama Jen. Dan tiba-tiba saja, saking semangatnya Jen, tubuhnya berubah ke dalam bentuk Super Saiyan yang getarannya menyebar ke alam semesta. Entah bagaimana dia melakukannya dan siapa dia sebenarnya bisa sampai membangkitkan perubahan Super Saiyan. Apakah dia adalah bangsa Saiyan yang selamat? Di arena turnamen sendiri, Goku dan Jiren yang kini sedang bertarung pun merasakan aura Ki Jen yang menyebar sampai ke tempat mereka. Hal ini tentu membuat Goku menghentikan pertarungannya dan fokus melihat ke arah sumber kekuatan itu. Goku berkata dia baru saja seperti merasakan kekuatan besar yang berada jauh dari tempatnya. Dan Goku nggak sangka, selain Jiren, ternyata masih ada orang kuat lain yang sangat hebat di semesta ini. Kembali pada Jen, setelah seharian bernyanyi, dia kini sedang istirahat bersama temannya. Saat itu, temannya sangat penasaran kenapa hari ini Jen berbeda dibanding hari-hari biasanya. Jen membenarkan itu. Dia merasa ada sesuatu yang aneh telah terjadi pada dirinya. Namun, Jen gak tahu itu apa. Temannya minta Jen buat menenangkan diri saat ini karena gak lama lagi mereka akan melakukan perform sebagai Jen yang menjadi vokalisnya. Di tengah duduk santai seperti itu, Jen kembali mengalami keanehan dalam dirinya. Yang mana mata Jen tiba-tiba berubah dan mengeluarkan aura Super Saiyan seperti sebelumnya. Dia terdiam merasakan itu sampai kedua temannya yang melihat sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada Jen. Sementara, Beerus nampak terkejut dengan perkembangan Goku yang luar biasa, di mana Goku telah berhasil menguasai Ultra Instinct Master melampaui Beerus. Beerus tentu sangat iri kepada Goku karena meskipun Goku hanyalah manusia biasa, namun bisa bersaing dengan para dewa yang levelnya di atas manusia. Dan gak disangka, Jen juga seperti merasakan kekuatan Ultra Instinct Goku, dia langsung terdiam 1000 bahasa. Temannya kembali menyadarkan Jen kenapa Jen selalu bersikap seperti itu, kenapa dia selalu melamun tiba-tiba. Apakah dia punya hutang? Jen yang gak ingin membahasnya segera mengalihkan perhatian, yaitu mengajak temannya makan, tapi bukan makan gratis, yang tentu saja membuat teman Jen menyesal. Kembali ke pertandingan, saat ini Goku dan Jiren telah mencapai puncak pertarungan mereka, yang mana keduanya telah mengerahkan seluruh kekuatan dengan ngedance super keras seperti mau pup. Keduanya segera mengadukan K yang tentu saja menghasilkan daya ledak yang besar, bahkan getarannya sampai pada bumi dan menghancurkan beberapa bangunan kota. Saat itu, Jen dan temannya juga merasakan getarannya hingga sebuah papan besar akan menimpa seorang gadis kecil. Di situ, tanpa sadar, Jen mengarahkan tangannya yang secara tiba-tiba Jen mampu menghancurkan papan itu menggunakan kekuatannya. Jen pun gak sangka dia memiliki kekuatan super hingga semakin membuat kita penasaran siapa Jen sebenarnya. Nah, di sini akhirnya dijelaskan bahwa Jen memiliki kekuatan super sejak lahir dan bahkan saat bayi pun Jen sudah bisa menjadi Super Saiyan. Meski begitu, Jen gak pernah sadar akan kekuatannya, dia merasa seperti manusia biasa saja. Padahal ternyata Jen pernah juga mencapai tahap Super Saiyan 2 meskipun gak pernah berlatih sedikit pun. Entah siapa ayah dan ibu Jen sebenarnya, apakah dia juga adalah anak dari selingkuhan seperti layaknya Sikor, yang mungkin bakal dijelaskan selanjutnya. Kemudian, kita dibawa ke sebuah planet dewa kehancuran, yang mana ternyata ada dewa kehancuran lain selain 12 dewa kehancuran biasanya, yang di sini dijelaskan kalau dia bernama Gauro dan merupakan dewa kehancuran utama. Gauro dijuluki sebagai dewa kehancuran kegelapan, yaitu dewa yang gak ada hubungannya dengan 12 alam semesta. Namun faktanya, pangkat Gauro ada di atas 12 dewa kehancuran. Simpelnya, Gauro adalah bos dari 12 dewa kehancuran. Dan bedanya, Gauro dengan para dewa kehancuran, dia memiliki asisten bukan angel, melainkan iblis bernama Kirusina. Di sini, Gauro mengungkapkan kalau dia mulai tertarik dengan para Saiyan karena mereka telah membuatnya kagum pada turnamen kekuasaan sebelumnya. Jadi, Gauro menanyakan pada Kirusina apakah masih ada orang Saiyan lain selain para Saiyan yang sering dibawa oleh Beerus.
Kirishina mengerti apa maksudnya, yang mana dulu ada seorang Saiyan pertama di semesta ini, yaitu bernama Yamoshi. Gauro membenarkan itu, alasan dia ingin mencari orang Saiyan lain, karena sekarang Gauro sedang memiliki waktu kosong yang cukup untuk bermain sebentar. Kirishina menjelaskan ada satu orang yang cukup potensial di semesta ini, dia segera menggunakan tongkatnya untuk memperlihatkan siapa orang tersebut. Yang ternyata orang tersebut adalah Gen yang telah menggunakan potensi besar sebagai Saiyan. Meski begitu, Gauro nggak tertarik dengan Gen karena Gen bukanlah orang berpengalaman, jadi dia bingung mau memainkan permainan apa dengan Gen. Kirishina memberitahu kalau dia akan menjadikan Gen sebagai pendekar dan membantu mencapai tahap yang Gauro inginkan. Dan menjelaskan kalau Gen emang beneran adalah orang Saiyan karena darahnya telah mengalir di tubuhnya. Gauro penasaran siapa sebenarnya Gen, kenapa dia bisa memiliki kekuatan Super Saiyan. Kirishina cuma tahu kalau keluarga Saiyan yang masih tersisa hanyalah Goku dan Vegeta. Lalu, Goku memiliki anak bernama Gohan dan Goten, juga memiliki cucu bernama Pan yang mewarisi kekuatan Saiyan. Untuk Vegeta, dia memiliki seorang putra bernama Trunks dan putri bernama Bula. Tapi Kirishina tahu baik Goku ataupun Vegeta memiliki darah Saiyan yang lemah. Gauro penasaran apa maksudnya semua ini. Kirishina menceritakan di bumi dahulu sebelum zaman Goku tiba ada satu bangsa campuran bumi dan Saiyan. Misalnya yang pernah kita lihat adalah bangsa serigala. Nah ternyata para Saiyan pernah tinggal di bumi dan menikah sebelum Goku dikirim ke bumi. Namun seiring berjalannya waktu, darah orang Saiyan semakin menipis hingga nggak terkenali lagi dengan penduduk asli bumi sendiri. Gauro sendiri nggak menyadari keberadaan Gen sampai sekarang. Tapi dia penasaran apakah Gen adalah orang yang pantas untuk menghabiskan waktu bersamanya. Kirishina menjelaskan Gen adalah orang yang berpotensi meskipun dia bukan ancaman besar untuk saat ini. Karena dia memiliki darah kuat dibanding Goku dan juga Vegeta. Dan dilihat dari legenda sejarah manusia Saiyan dan manusia bumi, kalau disatukan dapat melahirkan petarung yang luar biasa kuat seperti contohnya Gohan. Dan sekarang, Gen yang memiliki darah kuat tentu memiliki potensi yang jauh lebih hebat dibanding Gohan. Gauro masih penasaran apakah Gen adalah kesatria yang melampaui kekuatan legenda Saiyan? Dan apakah dia memiliki kekuatan hebat di tubuhnya? Kirishina memberitahu kalau dia nggak yakin Gen bisa berkembang menjadi kesatria seperti itu. Namun, sebagai pemilik darah Saiyan, Gen memiliki potensi tersendiri yang memberikan mereka segala kemungkinan. Karena Kirishina tahu kalau semua legenda hebat bermula dari suatu tempat yang nggak terduga. Dan faktanya, Kirishina membongkar kalau Gen merupakan Saiyan keturunan dari darah Super Saiyan pertama yaitu Yamoshi. Mendengar itu, Gauro nampak sangat kaget, nggak menyangka Yamoshi memiliki keturunan sampai sekarang. Maka dari itu, jika Gen emang memiliki garis keturunan yang sama dengan Yamoshi, maka akan sangat menarik kalau Gauro menghabiskan waktu bersama dengan Gen. Jadi, Gauro minta Kirishina buat mengatur pertemuan dia dengan Gen. Dia ingin tahu bagaimana Gen akan berkembang dan penasaran apakah Gen bisa melawan para Saiyan seperti Goku dan juga Vegeta. Kembali ke tempat Gen berada, saat ini dia lagi diperhatikan oleh gadis kecil karena masih syok dengan kekuatan Gen. Meski begitu, Gen segera mencairkan suasana dan minta maaf hingga gadis itu lega Gen bukanlah orang jahat. Setelah itu, gadis kecil berpamitan pada Gen untuk segera pulang ke rumahnya. Sedangkan teman Gen sendiri nampak berkeringat dingin dengan kekuatan yang baru saja dia lihat pada Gen. Ketika Gen menanyakan kondisinya, teman Gen langsung lari terbirit-birit untuk pergi meninggalkan Gen. Gak lama kemudian, Gauro dan Kirishina muncul di belakang Gen untuk bertemu dengannya. Hal ini membuat Gen penasaran siapa dua orang yang datang menghampirinya ini. Waktu Gen ingin tahu siapa orang itu, Gauro langsung menghajar perutnya yang sontak saja membuat Gen sampai memuntahkan banyak darah. Setelah itu, Gen langsung terjatuh nggak berdaya hingga pingsan seketika. Nah, inilah cara Gauro untuk membawa Gen tanpa harus ada penolakan atau perkelahian yang membuatnya sampai mengulur waktu lebih lama. Sebelum pergi, Gauro mengatakan pada Kirishina kalau dia harus membantu Gauro dan membawakan tubuh Gen. Namun, Kirishina menolak karena dia adalah seorang wanita, nggak sepantasnya dia membawa pria yang berat seperti itu. Singkat cerita, setelah beberapa lama di planet Dewa, Gauro nampak kesal pada Gen karena dia belum bangun juga sejak tadi. Jadi, kalau sampai Gen nggak bangun juga, Gauro akan memukul Gen lebih keras supaya membangunkannya secara paksa.
Kemudian akhirnya Jen bangun dan sangat terkejut dia berada di sebuah tempat asing yang gak dia tahu. Gauro menjelaskan Jen berada di planetnya dan memperkenalkan dirinya sebagai dewa kegelapan penghancur yang agung. Jen nampak semakin bingung, dia belum pernah tahu tentang semua hal ini dan kenapa dia bisa ada di sini. Gauro minta Jen untuk bergembira karena mulai sekarang Jen akan menjadi mainannya untuk menghilangkan kebosanan Gauro. Mendengar itu tentu membuat Jen sangat merasa marah. Dia nggak peduli dengan dewa kegelapan atau dewa maut sekalipun karena dia cuma ingin pulang dan menegaskan dia bukanlah mainan. Kirusina merasa tersinggung Jen menyebut nama dewa maut yang hal ini membuatnya bingung apakah Jen pernah melihat dewa maut. Namun yang kita tahu kalau alasan Jen mengatakan itu cuma kekesalannya saja, tapi ya dewa bercandanya beda cuy. Sedangkan Gauro sendiri cukup kagum dengan cara berpikir Jen dan segera menanyakan siapa nama Jen. Jen segera memperkenalkan dirinya dan masih merasa cukup kesal dengan mereka yang menculiknya. Kemudian Gauro memutuskan untuk melatih Jen dan kelihatannya membutuhkan sedikit waktu untuk mengasah kekuatan Jen dari awal. Sebelum itu Gauro minta Jen buat menunjukkan dulu kekuatannya sampai Gauro memutuskan apakah Jen layak dia latih. Jen yang lagi-lagi belum sadar dirinya memiliki kekuatan gak mengerti dengan apa yang Gauro katakan karena selama hidupnya Jen cuma senang dalam bernyanyi. Gauro menegaskan dia gak butuh nyanyian dari Jen tapi meminta Jen buat menunjukkan kekuatannya. Kirusina menyadari kalau Jen gak tahu cara mengendalikan pikiran untuk melepaskan kekuatannya karena Jen sendiri gak sadar akan kekuatannya sendiri. Maka dari itu, Kirusina minta Jen buat berdiri, dia akan memaksa supaya kekuatan Jen bisa dikeluarkan. Hal ini tentu membuat Jen makin bingung, pasalnya semua yang mereka omongin gak masuk akal dengan pikiran musisinya. Kemudian, Kirusina menggunakan tongkatnya dan kemudian membangkitkan kekuatan Jen yang selama ini belum bisa Jen kendalikan sesuka hati. Dan secara tiba-tiba, Jen mampu membangkitkan Super Saiyan-nya dan gak tanggung-tanggung langsung Super Saiyan 2. Melihat itu, Gauro cukup kagum dengan kekuatan Jen, tapi meskipun dia tertarik, kekuatan segitu masihlah belum cukup. Nah, Gauro menciptakan sebuah arena turnamen mini untuk membantu Jen mengeluarkan potensi kekuatan Jen yang saat ini masih tertidur pulas. Jadi, Gauro segera meminta pada Kirusina buat mengantar Jen masuk ke dalam arena supaya dia bisa cepat melihat potensi sebenarnya dari Jen. Tapi, Kirusina mengatakan kalau Jen memiliki darah Saiyan yang sangat encer karena bercampur dengan darah orang bumi. Jika kekuatannya nggak bisa mengalahkan roh jahat yang Gauro ciptakan, maka Jenlah yang bakal dikalahkan olehnya. Meski demikian, Gauro ingin tetap melakukannya karena biji manapun semua ini demi kebaikan Jen sendiri. Dan sejujurnya, Gauro sangat iri kepada Jen sebab Jen dapat bertarung dengan roh jahat. Mendengar pembicaraan mereka, Jen jadi penasaran apakah dia bukanlah orang bumi asli. Namun, Kirusina nggak menjawab dan segera memasukkan Jen ke dalam arena mini. Setelah sampai di dalam, Jen terkejut melihat ada seseorang di hadapannya yang menatap sinis ke arahnya. Layaknya seorang Saiyan, pria itu juga ternyata adalah Super Saiyan, namun memiliki garis di wajahnya seperti seorang harimau. Tapi dari pakaian yang dia kenakan, tampaknya pria itu adalah Saiyan dari zaman dulu, jauh sebelum Goku dan Vegeta dilahirkan. Jen sendiri bingung kenapa dia bisa berada di tempat lain lagi dan penasaran siapa orang di hadapannya ini. Orang itu kemudian memperkenalkan dirinya, dia bernama Toru dan bertugas sebagai penjaga pintu yang memantau para pendosa untuk tiba di dunia ini. Hal ini sontak membuat Jen kaget apakah tempat ini adalah sebuah penjara sampai harus dijaga seperti itu. Toru membenarkan itu, namun dia meminta Jen supaya jangan khawatir karena dia nggak berniat untuk menangkap Jen. Kemudian Toru menjelaskan kalau tempat ini adalah penjara, tapi aliran waktu di sini telah dipotong dari 12 alam semesta. Karena itu, Toru memberitahu kalau inilah kesempatan Jen untuk memanfaatkannya karena Gauro sendiri meminta Toru untuk melatih Jen. Toru juga tahu kalau Jen memiliki darah Saiyan di tubuhnya dan Toru nggak menyimpan dendam kepada Jen di sini. Selain itu, Toru ternyata berasal dari bangsa kesatria Toura yang biasanya dipasangkan dengan bangsa Seiya. Pada zaman dahulu, para bangsa Seiya sering mengunjungi planet Toru demi bertarung dan berkembang biak untuk bersenang-senang. Bangsa mereka sering berjuang untuk melindungi orang-orang yang dicintai dan mempertahankan tempat tinggal mereka. Setelah itu, Toru ngasih tahu Jen kalau Jen sebenarnya memiliki darah Saiyan yang sangat kuat. Dan tugas Toru di dunia ini adalah menyucikan orang yang mempunyai roh jahat di dalam tubuhnya.
Perlu diingat, kekuatan tidak akan membuat seseorang menjadi jahat. Namun, jika kejahatan yang ada di hati orang tersebut dimanipulasi melalui pikiran, maka segala harapan akan sirna. Dengan kata lain, Toru nggak mau Jen mengamuk dengan pengaruh kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Dan ketika melihat tatapan sinis Jen, Toru bertanya kenapa Jen melihatnya begitu. Toru menyarankan daripada Jen melakukan pertempuran dan pertumpahan darah yang sia-sia, lebih baik gunakan kekuatannya untuk menciptakan dunia yang damai, melindungi yang lemah dan tidak bersalah dari bahaya. Jadi, waktu Jen dikirim ke sini, Toru ingin tahu apa misi Jen sebenarnya. Jen akhirnya mengerti dia telah dipilih ke sini adalah untuk menciptakan dunia yang aman. Jadi, Jen mengatakan kalau dia akan melakukan apapun yang dia mampu. Meski begitu, Jen mengungkapkan kalau dia juga ada sesuatu yang mau dia lindungi. Jadi, dia minta waktu untuk bernyanyi dulu. Sejarah tambahan, di sini dijelaskan, tampaknya bangsa Saiyan mengunjungi bumi bertahun-tahun yang lalu, mencari orang untuk bertarung dan berkembang biak. Bangsa seperti Toru merupakan jenis orang harimau, seperti kebanyakan makhluk aneh yang kita lihat dalam Dragon Ball sebelum ini, seperti manusia serigala dan juga Tenshinhan. Dan kelihatannya Toru adalah hasil kembang biak dari orang Saiyan dan bangsa Taura, dan bangsanya memiliki dendam terhadap bangsa Saiyan atas dosa-dosa para Saiyan yang dilakukan di masa lalu. Dan Jen sendiri adalah keturunan rasi Bidra, tapi tampaknya darah Taura telah menghilang. Lalu bakal seperti apakah kekuatan Jen ke depannya? Apakah dia bisa mengalahkan Goku Ultra Instinct dan juga Vegeta? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.